Salam, puji Yesus, Hamasiya Adonai. Pada saat ini saya akan juga menyampaikan tentang yang berhubungan dengan tema anak-anak generasi Yosua sedang Tuhan pakai pada saat ini dalam menyelesaikan pemulihan Taman Eden 12 suku Israel yang juga gereja Tuhan Tuhan Masia di akhir zaman ini dengan adanya pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, dengan demikian akan disampaikan dalam rema dan logos berikut ini. Yang luar biasa. Haleluya. Bapak, kami mau mendengarkan beberapa kesaksian berdasarkan logos dan rema di mana anak-anak generasi Yesua sedang dipakai di atas tanah Papua. Di dalam nama Tuhan Yesua Hamasiya Adonai, memberkatinya, mengurapinya, mereka mendengarkannya. Itu menjadi suatu kesaksian hidup yang mendorong supaya semua anak-anak didorong masuk dalam pelayanan di akhir zaman. Haleluya. Dalam nama Yesus akan berdoa. Amin. Baik. Iya, kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 20. Khotbah Petrus. Tetapi itulah yang difirmankan Yahweh dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka ini di sini dibilang semua manusia, itu satu. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Sebelum datangnya hari Tuhan. Kalau tanda-tanda ini mulai ada, berarti hari Tuhan sudah dekat. Haleluya. Kita buka lagi di Yoel 2. Itu penggenapannya di Yoel 2. 28 sampai 32. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Hari-hari itu. Haleluya. 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di bumi, dan darah, dan api, gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Barang siapa berseru kepada nama Adonai akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Adonai. Dan setiap orang yang dipanggil Adonai akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya. Haleluya, amin. Jadi dulu di Yerusalem itu digenapi. Itu orang besar saja 12 orang rasul. Itu mengalami pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Tetapi di akhir zaman itu, sebelum hari Tuhan datang itu yang besar dan dahsyat itu, anak-anak akan dipakai. Sekarang rasul-rasul ada tidak? Hanya satu di dalam roh di seluruh dunia. Tetapi sekarang itu dicurahkan kepada semua orang, tidak terbatas. Dan sudah banyak mendapat pencurahan Roh Kudus toh? Banyak yang sudah bahasa roh di gereja-gereja di mana-mana. Haleluya.
Cuma mereka itu belum bisa menggunakan bahasa roh dengan baik. Penglihatan suara Tuhan dengan baik. Karunia manifestasi belum dengan baik. Haleluya. Kalau kita bagaimana? Kita mengalami. Haleluya, amin. Contohnya di ayat 17, akan terjadi pada hari terakhir demikian firman, aku akan mencurah rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Umpamanya, kemarin di Nabire itu tanggal 4 itu, Gabriel TKG dia berdiri baru dia bilang begini, aku bukan ada di Yerusalem sana, tapi aku ada di Papua. Tuhan bilang toh lewat dia. Lalu aku akan segera memulihkan Taman Eden. Haleluya. Dan kami berdoa sampai kemarin pemulihan Taman Eden itu sudah terjadi. Itu nubuatan. Saya dengan mama di Japura kaget. Apa yang Tuhan berbicara dalam Gabriel itu nubuatan. Langsung digenapi. Di dalam roh itu Taman Eden sudah mulai dipulihkan. Burung-burung. Terus apa ini? Ternak-ternak, burung-burung itu sudah mulai bawa masuk ke Taman Eden. Karena sudah mulai pulih Taman Eden itu. Di dalam roh Bapak kasih tunjuk seperti itu, kami selesaikan. Waktu Nuh itu sudah mulai kapal sudah jadi itu, Bapak suruh supaya hewan dan tumbuhan itu dimasukkan dalam kapal. Haleluya. Suasana ini sudah ini akhir zaman yang sedang terjadi. Haleluya. Itu tadi ini bernubuat. Coba buka di nubuat itu apa? Orang berbicara dengan apa? Coba di nubuat itu, lihat dia ayatnya di 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. 2 Petrus 1. Coba. Nubuat itu dong lihat baru dong bernubuat. Nanti akan terjadi seperti ini. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Yahweh. Jadi Gabriel TKG itu oleh dorongan Roh Kudus itu berbicara atas nama Yahweh dari dalam dia. Bahwa Taman Eden akan segera dipulihkan. Betul. Beberapa hari kemudian kami berdoa Tuhan bahwa kami ke Taman Eden untuk pulihkan Taman Eden. Tumbuhan hewan sudah bawa masuk. Ini waktu kedatangan semakin dekat. Haleluya. Itu orang-orang bernubuat oleh dorongan Roh Kudus. Roh Kudus dia akan datang baru dia pakai Marta. Dia pakai Gabriel Dogopia. Dia pakai yang anak-anak di sana. Anak-anak di tempat lain. Kemarin kita alami banyak tuh di Nabire. Haleluya. Lalu Gabriel Dogopia punya tugas itu kemarin. Datang ke sini itu langsung. Tuhan sudah berbicara di depan sini. Tuhan bilang bagaimana di depan waktu kau masuk di ini ke sini itu. Kemarin hari Sabat itu. Hati-hati karena hati-hati karena Atlantik. Atlantik itu apa? Itu tempat pusaran air tuh. Kita berdoa. Itu dia ada di pusat pusaran air. Di situ ada berapa tadi? 6 punya mata segitiga tuh di situ. Kita berdoa tanya Tuhan ini bagaimana, Tuhan bilang itu harus dibakar, harus dihancurkan. Waktu turun hancurkan itu berapa? Ini yang datang malaikat. 1000 malaikat turun. Haleluya. Jadi dia sudah mulai masuk itu dia punya tugas karena kemarin dia tidak hadir di kegiatan di Nabire. Anak dari Jayapura ini siapa ini? Junita dia lihat apa? Kemarin. Junita dia itu Laut Pasifik punya itu. Nabi Bahal dengan Nabi palsu punya di Laut Pasifik itu. Itu dibakar. Dilihat lewat Junita baru dibakar. Baru bongkar yang baru punya kemarin. Kita berdoa itu. Haleluya. Gabriel punya itu. Kemarin kita berdoa selesaikan yang di mana? Di Atlantik punya kemarin sudah bakar lewat Gabriel Tuhan perlihatkan. Lewat yang siapa lagi?
Di Kaimana punya itu, Ler punya kemarin kita berdoa Dewa Laut di bawah itu, Dewi Ratu. Ada berapa kemarin sudah dibakar. Itu yang bikin sampai sekarang kita punya pujian penyembah itu sudah mulai terbuka. Itu penghalang. Nah, kita lihat di sini, tadi kembali ke itu, kisah para rasul tadi, kisah para rasul tadi 2, ayatnya yang ke-17. Anak-anakmu laki-laki akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna itu siapa? Teruna. Anak yang baru-baru remaja itu disebut teruna. Macam anak yang umur SD, SMP, itu teruna. Itu mereka lihat penglihatan. Mamanya tadi pagi-pagi berdoa, Gabriel datang, kita berdoa begini, barang tidak baik dari orang Medan punya, orang Batak punya itu ilmu. Ilmu rompok otak apa itu tadi, otak-otak iblis punya itu. Dari orang Batak punya, itu ilmu-ilmu kera sakti. Tadi sudah bakar itu, sudah dimusnahkan itu. Itu penglihatan. Anak-anak dong lihat penglihatan. Tidak. Itu orang itu, dia diganggu oleh ilmu dari sini. Mereka lihat penglihatan di dalam roh. Itu langsung dibakar. Gabriel, kalau berbicara lewat Gabriel itu, bicara apa? Penglihatan itu sama dengan apa? Orang mimpi. Gabriel Tuhan berbicara lewat Gabriel itu, Tuhan Gabriel itu bilang begini. Orang lihat penglihatan itu seperti mimpi. Dia mimpi baru dia lihat, dia jalan-jalan dalam mimpi. Seperti itu penglihatan itu. Kita masih ini dalam doa, penglihatan kelihatan. Dalam penglihatan itu roh kita dibawa. Oh, dari sekolah orang pasang ibu itu begini, diperlihatkan. Ada 3 orang yang bermain. Langsung kita berdoa, tiga-tiga dibakar. Itu namanya penglihatan. Lewat penglihatan roh kudus berbicara, roh kudus perlihatkan. Haleluya, amin. Nah, sekarang ini penglihatan. Ini anak harus tahu penglihatan itu yang di dalam roh. Jadi lewat Gabriel TKG itu Tuhan berbicara lewat dia itu bahwa penglihatan itu sama dengan orang bermimpi. Mimpi yang nanti dari Tuhan itu yang dari Roh Kudus nanti dia beritahukan. Itu dalam bahasa Melayu bilang itu doa pai. Kau lihat saya lihat koi di dalam roh. Tadi malam saya mimpi koi, mama atau bapak. Haleluya. Mimpi yang dari mana? Dari Roh Kudus datang berbicara lewat mimpi. Tapi ini penglihatan itu sama dengan mimpi. Tuhan berbicara lewat ini. Jadi kalau kamu lihat di situ, Marta. Kalau kamu lihat di situ setan besar, kamu lihat tadi malam di luar sini, depan, tidak boleh takut. Tadi pagi kami berdoa. Marta ini tadi malam dia lihat itu setan, baru dia takut. Begini, kami berdoa tanya itu dari mana, baru Tuhan bilang itu dari setan dari depan, dia lur kamu. Kami berdoa tadi pagi bakar, musnahkan. Tadi kita lihat setan yang kelelawar, kepala kelelawar, kakinya itu kaki manusia. Tadi kan sudah bakar toh? Dia cepat marah kelelawar itu sudah bakar, sudah dimusnahkan. Itu namanya penglihatan dalam dimensi roh. Setan itu diperlihatkan supaya kita berdoa bahwa dia bakar. Haleluya, amin. Amin. Kita lihat lagi di situ. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Haleluya. Saya ini yang banyak dapat mimpi. Jadi pagi-pagi saya sudah berdoa. Berdoa dulu. Kan telepon, kontak. Haleluya. Ini tadi malam saya mimpi begini. Kita berdoa cepat. Haleluya. Sesuai dengan mimpi yang saya mimpi itu, kita berdoa masuk itu, Tuhan bongkar sampai setan-setan bongkar keluar semua dibakar. Itu namanya orang mengalami mimpi. Haleluya. Saya tanya di sana, Albertina kok mimpi? Tidak. Haleluya. Jadi, yang kalau lewat saya itu lewat di mimpi Tuhan nanti Tuhan perlihatkan, baru itu yang nanti saya tahu. Haleluya. Ini orang-orang tua itu sudah mulai mendapat dalam mimpi-mimpi. Mimpi itu jangan dianggap ini biasa itu karena itu kita harus berdoa selesaikan mimpi-mimpi itu. Haleluya. Di situ dibilang mimpi.
Di situ di ayat 18 juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Haleluya, amin. Bernubuat itu seperti orang berbicara oleh dorongan Roh Kudus. Haleluya. Anak itu dia berbicara itu hari itu dia ada bilang saya begini itu. Betul terjadi seperti itu. Haleluya. Itu namanya bernubuat. Haleluya. Umpamanya waktu Gabriel ini Dorothea ini pertama-tama dia datang begini, ada anak satu dia bernubuat. Mama di Japro dia bernubuat. Anak ini nanti pintar. Nanti dia pergi sekolah jauh, sekolah di tempat yang jauh. Nanti pakai dia. Betul terjadi. Haleluya, amin. Sekolah jenius. Dia terpilih Gabriel Dorothea dan dia akan pergi sekolah di Tangerang. Haleluya, amin. Baru Tuhan bilang apa? Di Tangerang itu nanti Tuhan menyertai kah? Tadi bilang begitu kah? Tadi Pak waktu berdoa bagaimana? Aku akan selalu di sebelahmu dan menyertai engkau. Itu nubuatan. Dorongan roh itu belum terjadi. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu, itu namanya roh bernubuat. Roh bernubuat kalau sudah berbicara seperti begitu, kamu sampai di Tangerang di sana, tahu bahwa Tuhan bilang saya waktu itu bahwa aku ada di sebelahmu dan menyertai engkau. Haleluya. Ini harus percaya. Oh, hari itu Tuhan sudah bilang bahwa aku akan di sebelahmu dan aku akan menyertai engkau. Itu harus pegang. Macam waktu mama di sana itu dia mau keluar dari rumah sakit, Tuhan bilang apa? Jaminan adalah aku sendiri, aku itu Bapa ya, Yahweh, Yesua. Haleluya. Yang penting engkau melakukan pelayanan yaitu ibadah. Di tempat yang aku akan mengutus engkau. Itu nubuatan. Nubuatan itu harus pegang karena itu akan terjadi. Haleluya, amin. Katakan amin. Ya, ini namanya dicurahkan. Kita lihat lagi berikutnya. Aku akan mengadakan 18. Mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Pencurahan roh kudus. Haleluya. Di dalam roh pengurapan dia turun. Haleluya. Umpamanya. Tadi. Dan aku akan mengadakan muisat-muisat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Nah, ini muisat-muisat. Haleluya. Tadi pagi saya berdoa dengan mama di Japura itu dibilang muisat-muisat besar. Akan nanti terjadi. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ada di dalam, firman Tuhan telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah tubuh Kristus dan tubuh Masia. Dan hari ini sudah terjadi. Tadi malam saya mimpi begini. Saya dikasih jabatan TB. Baru kan berdoa tanya tadi pagi begini. Itu makanan gizi. Bergizi untuk tentara Tuhan. Kan berdoa minta ayatnya begini. Tuhan bilang Yohanes 1 ayat 1 kamu baca. Coba baca itu Yohanes 1 ayat 1. Itu mujizat besar itu adalah, mujizat yang besar itu adalah membuat orang bertobat. Kalau kesembuhan, orang mati bangkit, tuli berjalan, itu mujizat-mujizat. Itu hanya tanda-tanda saja. Tapi mujizat yang besar itu adalah supaya membuat orang bertobat. Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh. Dan firman itu adalah Yahweh. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Yahweh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasanya. Datanglah seorang diutus Yahweh namanya Yohanes. Haleluya. Judulnya firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu siapa? Yesua. Hamasihat Adonai. Haleluya.
firman yang telah menjadi manusia. Makanya Yesus bilang apa? Di Yohanes 6 itu, akulah mana yang hidup yang turun dari surga yang diutus oleh Bapa dari surga. Baru Yesus bilang harus kamu makan darahku dan dagingku. Haleluya. Karena itu sah yang diutus oleh Bapa dari surga. Nah sekarang Yesus itu kan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega toh. Waktu Bapa ciptakan Taman Eden itu kan Yesus juga ada di situ. Nah, Taman Eden dirusak itu Yesus juga ada bersama dengan Bapa. Kenapa Yesus itu bisa menjadi firman Tuhan dan menjadi manusia? Haleluya, amin. Nah, itu dia berubah di mana? Berubahnya itu begini ya. Waktu Yesus dengan Bapa di surga itu, mereka dua bicara bahwa Bapa mau bawa turun Yesus ke bumi. Baru nanti dia mengambil tubuh manusia. Tubuh manusia itu apa? Itu firman Tuhan. Itu nanti menjadi manusia di dalam siapa? Rahim Maria. Manusia beranak cucu itu kan dari apa? Firman Tuhan toh. Beranak cuculah setelah Bapa ciptakan Adam dan Hawa itu. Beranak cuculah. Berkembanglah. Itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu dari Yesus itu yang bawa turun itu ayatnya di mana? Ibrani 6 ayatnya yang Ibrani 1 ayat 6. Supaya bisa lihat. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Yahweh harus menyembah dia. Ia membawa anaknya yang sulung. Berarti waktu Yahweh membawa Yesus turun ke dunia, menjadi firman yang menjadi manusia. Haleluya. Itu nanti di rahim Maria itu baru langsung berubah menjadi firman itu dia menjadi manusia di dalam rahim Maria. Namanya manusia ini, bayi ini namanya Yeshua Amasia Adonai. Haleluya. Ini namanya inkarnasi. Haleluya. Lalu anak yang dari firman Tuhan yang telah menjadi manusia, dia lahir besar, umur 30 tahun dia tampil di mana? Haleluya. Di bumi. Lalu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di ayat 11 itu, di situ Yesus baptis itu. Haleluya. Dengan baptis menyelam. Nah, ini mujizat pertama yang dia lakukan adalah Yohanes adalah apa? Orang banyak bertobat. Haleluya, amin. Nanti anak-anak kecil-kecil ini ya nanti sampaikan firman Tuhan baru orang besar itu dong takut sadar. Haleluya. Tadi itu mama itu tidak mau datang ibadah di sini. Tapi bukan sengaja mama. Tapi ada orang buat dia. Kan berdoa begini. Tuhan kasih lepas semua barang itu, semua baru. Tuhan suara Tuhan lewat Gabriel bilang begini. Sekarang kasih tahu dia nanti mama dia mau. Betul. Saya kasih tahu begini langsung karena barang sudah terlepas. Mama ini langsung masuk bertobat. Itu langsung masuk itu ibadah. Haleluya, amin. Ini yang namanya mujizat. Kita kasih tahu satu kali langsung bertobat. Haleluya, amin. Itu luar biasa, itu tanda saja tadi pagi. Tapi itu betul-betul terjadi. Dan Tuhan lakukan perkara ini luar biasa. Haleluya, amin. Nah, jadi tadi pagi Bapak bilang begini, mujizat yang terbesar adalah nanti karena firman itu telah menjadi manusia di dalam kita punya tubuh ini. Firman Tuhan telah menjadi manusia Yeshua. Bagi dia Yeshua sudah selesai. Bagi kita juga. Firman itu telah menjadi manusia di dalam tubuh kita. Sudah meresap masuk. Kita menjadi gisi-gisi firman Tuhan. Haleluya. Kita bicara saja langsung orang akan bertobat. Haleluya. Kau berhenti minum mabuk langsung orang itu bertobat. Anak-anak kecil dia lihat baru, Bapak, kau punya barang itu begini-begini. Langsung dia takut, dia bertobat. Haleluya, amin. Dan secara sah mulai hari ini mulai terjadi. Haleluya. Secara sah mulai hari ini mulai terjadi. Haleluya, amin.
Jadi di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-19 di sana dibilang begini. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Ini mujizat-mujizat tentu aku lakukan perkara-perkara besar. Ya nanti tadi Bapak bilang begini, yang orang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Itu hanya tanda-tanda mujizat dan kecil-kecil. Tapi yang besar adalah kita bersaksi di sekolah atau di mana kita lihat orang itu nanti orang-orang akan bertobat. Pertobatan orang-orang yang terjadi tadinya minum mabuk langsung berhenti minum mabuk, tadinya menyembah berhala langsung berhenti menyembah berhala. Yang tidak percaya dipercaya. Itu mujizat-mujizat besar yang nanti Tuhan lakukan. Haleluya, amin. Di sekolah anak ini dipakai oleh Tuhan. Yang satu temannya lagi. Kalau Tuhan pakai dia, saya juga nanti muncul begitu. Haleluya, itu akan terjadi. Haleluya, itu mujizat-mujizat. Haleluya. Dan juga kita nanti berdoa yang lumpuh berjalan, buta melihat, dan sakit sembuh, yang terikat terlepas. Haleluya. Nah, selanjutnya di situ dibilang tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Darah dan api. Darah itu bercerita tentang kuasa darah Yesus atau bekerja dengan lancar. Api itu bercerita api Yahweh yang akan bakar setiap rumput ilalang, setiap musuh kerajaan Yahweh, itu semua dibakar habis. Haleluya. Api Tuhan menyertai. Ya, gumpalan-gumpalan asap. Itu doa-doa, pujian, penyembahan, doa-doa di hadirat Tuhan. Tadi Gabriel, kau tadi lihat toh? Tadi orang bakar dupa kemenyan toh, baru dong baca-baca waktu dong bakar dupa kemenyan. Tadi sudah bakar semua toh, yang di Tangerang sudah bakar sana, yang di Wagete di sini tadi, dong pakai itu tadi itu. Sudah bakar toh, dong dupa kemenyan. Dong bakar dupa kemenyan begini baru dong baca-baca. Itu namanya sihir mantra. Haleluya. Kalau Tuhan punya itu bagaimana? Di ayatnya mana di mana? Di gumpalan-gumpalan asap yang berbaharum di hadapan Bapa. Doa-doa orang benar. Coba lihat di Wahyu. Haleluya. Wahyu 5. Ayatnya yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Pedupaan itulah doa-doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian. Dan engkau layak menerima kitab gulungan itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Itu ayat 8. Ayat Wahyu 8 ayat 5 lagi sebelah. Wahyu 8 ayat 5. Ya, sebelum ayat 5 ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan dupa bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Yahweh. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api dan dari mesbah dan melemparkan ke bumi, maka meledaknya guru disertai halilintar dan gempa bumi. Itu doa-doa orang-orang yang mengadakan perkara-perkara besar. Kita berdoa sampai kasih hancur kekuatan apa ini Firaun di Maluku, di bawah di mana ini kekuatan kelelawar, kekuatan api semua di Maluku sana, di punya Firaun punya di Romean di Pordata. Tuhan bakar satu kali itu apa? Gempa bumi terjadi di sana dan pulau langsung naik. Haleluya. Itu yang namanya doa yang mengandung mujizat, doa yang mengandung kuasa. Haleluya. Jadi tadi lihat itu setan punya doa bakar-bakar dupa kemenyan kan tadi sudah dibakar, sudah dihancurkan tuh. Kita dalam hadirat Tuhan kita pujian penyembahan, doa sambil berdoa. Itu tuh nanti keluar itu mengandung kuasa, malaikat datang ambil berbawa naik. Kalau diisi dalam piala baru Tuhan kestumpakan ke bumi. Itu jawaban-jawaban doa. Haleluya, amin. Jadi macam anak kecil begini atau Oce di Kaimana dia berdoa. Atau anak-anak besar kecil begini berdoa 2-3 kata saja. Berdoa itu nanti melakukan perkara-perkara dalam anak-anak kecil itu. Itu makanya Tuhan berjanji. Haleluya. Anak kecil saja berdoa begini nih. Kamu lihat nih mujizat besar terjadi.
Haleluya, amin. Perkara-perkara besar terjadi. Haleluya. Dong lihat penglihatan nih. Haleluya. Rahasia-rahasia banyak kau bongkar. Akhirnya apa? Yang tadinya orang yang tidak mau percaya, tidak percaya. Orang-orang Papua yang tidak mau percaya, orang-orang tua yang tidak mau percaya itu langsung percaya. Yang tidak percaya dipercaya. Percaya karena mujizat-mujizat besar terjadi, perkara api dan darah dan gumpalan-gumpalan asap. Haleluya, amin. Ya, di situ. Wahyu 8:5, lalu malaikat itu mengambil pedupan, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Haleluya, amin. Itu adalah jawaban-jawaban doa. Dan terjadi pada hari-hari ketiga pada waktu terbit fajar dan guru dan kilat dan awan pada di atas gunung dan bunyi sangkakala sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Haleluya, amin. Nah, itu di Keluaran 19 ayat 6. Itu kehadiran Bapa bersama Musa. Orang-orang Israel takut lihat Bapa hadir, dia berbicara seperti guntur dari langit. Haleluya. Kalau firman telah menjadi manusia itu apa? Haleluya. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat, perkara-perkara besar. Orang-orang yang melakukan kejahatan di kota Wagete 1, Wagete 2, dari daerah tinggi mewah Papua itu dong takut. Kau bilang begini, kamu, haleluya, selama ini kita punya adat-adat, kita punya doti-doti ilmu-ilmu bikin orang Papua bahaya. Tuhan mereka sudah hadir, Abah Yawa dan Yesua sudah hadir di atas Papua. Sehingga mereka barang-barang yang kita pakai itu tidak jadi semua. Kamu takut sudah di negeri ini, orang mulai takut. Orang punya ilmu dari Batak sana, punya dari Medan, punya dari Kalimantan, punya dari Sulawesi, punya. Tidak jadi di tanah ini, dari Maluku punya, dari Papua punya juga. Tidak jadi semua. Karena apa? Api Tuhan sudah bakar, kasih dingin, dok punya barang-barang. Dok dok mantra-mantra, dok baca-baca, dok posisi, dok hipnotis. Tidak berlaku. Haleluya, amin. Itu yang nanti disebut kegemparan terjadi. Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Lewat anak-anak kecil, orang besar, waktu Roh Kudus dicurahkan. Dan waktu firman telah menjadi manusia di dalam manusia tubuh Kristus. Tubuh Amasia. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mengucap syukur itu Tuhan luar biasa. Tuhan itu baik. Haleluya. Kita mengucap syukur karena firman Tuhan ini dan ini sedang digenapi semua. Haleluya. Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Kami anak-anak Bapak dalam nama yang ada di sini dalam ibadah hari ini maupun juga sedang mengikuti ibadah kami di seluruh Bapak-Bapak Takrabas Kopra dan Bapak tim generasi Yesua yang ada di Jayapura, Nabire, di Ponto, di Wagete, di Nabire, di Erega, Jamor, Kaimana dan juga di Manokwari dan Soron dan juga di Bapak dan dimanapun mereka berada di Jakarta, Bapak-Bapak Takrabas Kopra dan lebih kayak Kermangat Takrabas Kopra. Engkau mengenal mertai mereka, engkau mengenal mertai kami. Pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. Engkau melakukan mujizat-mujizat di dalam anak-anak dan teruna-teruna Bapak. Engkau melakukan perkara-perkara besar dalam orang besar, orang kecil yang percaya akan pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi di akhir zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami percaya Bapak, apa yang kami minta Bapak percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Dan secara saat ini terjadi gerakan pertobatan di seluruh dunia itu. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat besar itu. Orang besar, orang kecil mulai bertobat. Mereka mulai meninggalkan, mereka punya dewa-dewanya. Mereka mulai meninggalkan, mereka punya doti-dotinya, mantra-mantranya, baca-bacanya. Mereka mulai bertobat, di mana-mana akan terjadi pertobatan besar baik kegemparan di negeri ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Tadi waktu Bapak kita